Pernah merasa hidup kita berjalan terlalu cepat? Ponsel di saku Anda sekarang punya kekuatan yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah. OpenAI diam-diam telah mengubah cara kita bekerja, belajar, bahkan jatuh cinta. Tetap di sini, karena dunia yang Anda kenal kemarin sudah resmi pensiun hari ini. Coba kita putar waktu sebentar ke beberapa tahun lalu. Ingat tidak, saat kita harus mengetik kata kunci yang kaku di mesin pencari hanya untuk menemukan resep nasi goreng? Dunia terasa begitu manual. Lalu, sekelompok ilmuwan di OpenAI memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang bisa diajak mengobrol layaknya manusia pintar. Awalnya banyak yang skeptis. AI atau kecerdasan buatan seringkali dianggap sebagai ancaman robot Terminator yang bakal mengambil alih bumi. Padahal, misi awal mereka justru sebaliknya, yaitu memastikan teknologi super cerdas ini aman dan membawa manfaat bagi kita semua. Lalu, lahirlah GPT, sebuah model bahasa yang dilatih dengan membaca jutaan teks di internet. Ibaratnya, AI ini disuruh membaca seluruh buku di perpustakaan kota dalam waktu semalam. Hasilnya, lahirlah sebuah entitas digital yang siap menjawab pertanyaan apa saja, mulai dari kalkulus sampai tips mengatasi patah hati. Kemunculan ChatGPT pertama kali langsung membuat jagat maya gempar. Bukan karena dia bisa menghitung cepat, tetapi karena bahasanya yang sangat luas. Kita tidak lagi merasa sedang mengetik di depan komputer, melainkan seperti sedang chatting dengan teman kosan yang tahu segalanya dan tidak pernah tidur. Perubahan ini terjadi begitu cepat tanpa kita sadari sepenuhnya. OpenAI tidak mengetuk pintu rumah kita satu persatu. Mereka masuk lewat layar ponsel dan langsung mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi. Sebuah revolusi yang tidak berisik, tetapi dampaknya langsung mengubah peta peradaban modern. Nah, dari sinilah perjalanan magis ini dimulai. OpenAI bukan lagi sekedar proyek laboratorium yang membosankan. Mereka telah menjelma menjadi motor penggerak utama yang memaksa seluruh industri teknologi di dunia untuk ikut berlari kencang. Atau mereka akan tertinggal dan menjadi sejarah. Pernahkah Anda terjebak di depan laptop selama berjam-jam hanya untuk memikirkan satu kalimat pembuka surat lamaran kerja? Tenang, Anda tidak sendirian. Disinilah OpenAI masuk sebagai penyelamat hari-hari buntu kita, mengubah layar kosong yang menakutkan menjadi ruang diskusi yang penuh dengan ide-ide segar. Mari kita analogikan AI ini seperti seorang asisten pribadi yang super kreatif. Dia tidak mengambil alih pekerjaan Anda, melainkan memberikan bahan bakar saat otak Anda sedang mogok. Desainer grafis, penulis, hingga programmer kini punya teman duet digital yang bisa diajak bertukar pikiran dalam hitungan detik saja. Dulu, menulis kode pemrograman itu rumitnya mirip membaca peta buta di malam hari. Sekarang, dengan bantuan teknologi OpenAI, seorang pemula pun bisa membuat aplikasi pertamanya hanya dengan menjelaskan idenya lewat bahasa sehari-hari. Mesin ini menerjemahkan keinginan kita menjadi baris-baris kode yang rapi dan siap pakai. Di dunia seni, batasan kreativitas juga ikut mendobrak dinding pembatas. Cukup ketik beberapa instruksi unik dan visual luar biasa langsung tercipta. Tentu saja, ini sempat memicu perdebatan seru di kalangan seniman. Namun pada akhirnya, banyak yang sadar bahwa ini adalah kuas baru di era digital. Kehadiran teknologi ini membuat proses produksi karya menjadi jauh lebih efisien. Sesuatu yang dulunya membutuhkan waktu berminggu-minggu, kini bisa selesai dalam hitungan jam. Ini memangkas waktu teknis yang membosankan, sehingga kita bisa fokus pada esensi dari kreativitas itu sendiri, yaitu rasa dan gagasan. Intinya, OpenAI berhasil mengubah cara kerja otak kita saat berkreasi. Kita tidak lagi dituntut untuk menghafal hal-hal teknis yang rumit. Tugas kita sekarang adalah menjadi konduktor yang baik, yang mampu mengarahkan kecerdasan buatan ini untuk menghasilkan harmoni karya yang indah dan bermanfaat bagi sesama. Sektor pendidikan dan profesional adalah dua area yang paling merasakan guncangan positif dari inovasi ini. Ingat masa-masa sekolah dulu, saat kita harus mengantre untuk bertanya pada guru yang sibuk? Sekarang,
Setiap anak di pelosok manapun bisa memiliki tutor pribadi yang sabarnya minta ampun selama 24 jam. AI mampu menjelaskan teori relativitas yang rumit dengan gaya bahasa anak TK jika kita memintanya. Fleksibilitas inilah yang membuat proses belajar tidak lagi terasa seperti siksaan. Belajar menjadi sebuah petualangan personal yang disesuaikan dengan kecepatan pemahaman masing-masing individu tanpa takut dihakimi kalau salah menjawab. Di dunia kerja, efisiensi melonjak drastis ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rapat-rapat panjang yang membosankan kini bisa dirangkum menjadi poin-poin penting dalam sekejap. Analisis data pasar yang tebalnya ratusan halaman bisa disederhanakan menjadi grafik yang mudah dipahami oleh seluruh tim divisi. Namun, mari kita jujur satu hal di sini. Kehadiran teknologi ini jelas menimbulkan kecemasan massal tentang masa depan lapangan pekerjaan. Banyak yang takut posisi mereka digantikan oleh AI. Fenomena ini wajar sekali terjadi, sama seperti ketika komputer pertama kali masuk ke perkantoran puluhan tahun lalu. Kunci utamanya bukan menghindari teknologi, melainkan belajar cara mengendarainya. Mereka yang akan bertahan dan sukses di masa depan bukanlah mereka yang paling pintar, melainkan mereka yang paling lihai berkolaborasi dengan AI. Pekerjaan administratif boleh berkurang, tetapi ruang untuk inovasi baru justru terbuka lebar. OpenAI secara tidak langsung memaksa kita untuk terus meningkatkan standar kemampuan diri. Kita didorong untuk meninggalkan tugas-tugas repetitif yang mekanis dan beralih fokus pada kemampuan analisis tingkat tinggi, empati, serta kepemimpinan. Hal-hal yang sampai detik ini belum bisa ditiru oleh barisan kode komputer. Setiap ada teknologi hebat, pasti selalu ada tanggung jawab besar yang menyertainya. OpenAI bukan sekedar kisah sukses tanpa celah. Di balik segala kemudahan yang kita nikmati, ada tantangan moral dan etika raksasa yang sedang menghadang di depan mata kita semua saat ini. Salah satu masalah utamanya adalah maraknya informasi palsu atau hoaks yang terlihat sangat meyakinkan. Karena AI ini sangat pandai merangkai kata, dia juga bisa dipakai oleh orang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita bohong yang sangat halus, sehingga sulit dibedakan dengan kenyataan ilmiah. Belum lagi masalah privasi data kita yang berharga. Saat kita curhat atau memasukkan data pekerjaan ke dalam sistem mereka, kemana semua informasi itu pergi? Ini adalah pertanyaan penting yang membuat para ahli hukum di seluruh dunia harus begadang demi merumuskan aturan main yang baru. Selain itu, ada resiko ketergantungan yang akut pada teknologi. Jangan sampai karena terlalu asyik mengandalkan asisten digital, kemampuan berpikir kritis kita malah menjadi tumpul. Kita tidak ingin menjadi generasi yang bingung menentukan menu makan siang hanya karena aplikasi di ponsel sedang mengalami gangguan sinyal. Pihak OpenAI sendiri terus berbenah dan memperketat sistem keamanan mereka. Mereka memasang berbagai filter moral agar teknologi ini tidak disalahgunakan untuk hal-hal destruktif. Perang antara inovasi dan keamanan ini adalah drama nyata yang sedang berlangsung di balik layar laboratorium mereka. Melihat semua ini, kita sadar bahwa AI adalah cermin dari penciptanya, yaitu kita, manusia. Jika kita menggunakannya dengan bijak, dia akan menjadi berkah yang luar biasa. Namun jika kita abai, teknologi ini bisa menjadi bumerang yang siap melukai peradaban yang sudah kita bangun dengan susah payah. Sahabat sekalian, pada akhirnya OpenAI telah sukses melempar kita ke masa depan lebih cepat dari yang kita duga. Teknologi ini bukan lagi sebuah pilihan untuk diadopsi atau diabaikan, melainkan sebuah realitas baru yang wajib kita hadapi dengan kepala tegak. Pelajaran berharga yang bisa kita petik adalah bahwa teknologi diciptakan bukan untuk menggantikan kemanusiaan kita, melainkan untuk memperluas batasan dari apa yang mampu kita capai bersama. Langkah terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah mulai membuka diri, mempelajari cara kerjanya, dan memanfaatkannya untuk kebaikan hidup sehari-hari. Jangan biarkan rasa takut membuat kita antipati terhadap perubahan yang baik ini. Jadikan kecerdasan buatan sebagai mitra terbaik Anda untuk bertumbuh, berkarya, dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk berdiskusi santai di video kali ini. Jika Anda merasa mendapatkan sudut pandang baru yang mencerahkan dari pembahasan kita tadi, silakan klik tombol like, share, dan subscribe pada kanal ini.
agar kita bisa terus belajar bersama di video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di ruang diskusi selanjutnya, tetap kreatif dan mari kita sambut masa depan dengan bijak.